Kita akan coba bahas hiburan Suro 6 ya. Di nomor 1 dulu, tuliskan persamaan garis yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini udah ada keterangannya, kemiringannya itu adalah negatif 1 atau bisa dibilang ini sebagai M-nya negatif 1. Lalu 0,3 ini adalah garis atau titik yang dilalui sama garis ini, yaitu sebagai X1 dan Y1-nya. Kita tahu kalau misalnya mau menggunakan atau mencari tahu persamaan garis yang melalui satu titik aja, berarti cukup pakai yang ini, si rumusnya X kurangi X1 ini nih ya. Y dikurangi Y1 nya 3 ya, dikurangi 3 berarti di sini M nya negatif 1, X dikurangi X1 nya 0. Setelah ini kalian boleh kali pelangikan ini ya, sehingga ini jadi Y dikurangi 3 sama dengan negatif X plus 0 ya. Atau dipindah lagi si 3 nya ke sebelah sini ya, ke sebelah kanan, jadi Y sama dengan min X plus 0 ditambah 3. 0 tambah 3 ya berarti jadi 3 dong ya. Ini jawabannya. Nomor 2, sekarang kemiringannya setengah atau M nya setengah, dan titik yang dilaluinya itu ini sebagai X1 dan Y1 nya yaitu 0, negatif 1. Berarti di sini Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. Y1 nya berarti jadi negatif 1 ya. Ingat kalau misalkan di sini negatif ketemu negatif harus nulisnya tuh kayak begini lah dulu ya. Oke, terus M nya setengah, lalu X dikurangi X1 nya itu 0. Oke, ini ya. Rapiin dulu yang bagian sini sehingga jadi Y tambah 1 ya, sama dengan 1/2 X dikurangi 0. Nah baik, bagi yang tidak suka dengan pecahan atau alergi dengan pecahan, kalian boleh lakukan trik ini nih ya. Jadi si angka 2 yang di bawah sini kalian boleh kalikan ke sini distribusin ya. Nah terus yang angka 1-nya ini baru kalian kali pelain ke sini seperti biasa gitu ya. Jadinya begini, 2 kali Y jadi 2Y, 1 kali 2 jadi 2 ya, sama dengan, nah sekarang lanjut lagi yang satunya, 1 kali X berarti jadi X doang, 1 kali negatif 0 jadi negatif 0. Tinggal dirapiin aja, pindahin semuanya ke sebelah kiri boleh. Jadinya 2Y plus X nya dulu ya, min X plus 2Y plus 2 sama dengan 0. Kayak gini ya, sudah selesai. Nah nanti jadi intinya persamaan garis ini tuh nanti akan ada dua bentuk. Bentuk pertama tuh yang Y sama dengan MX plus C. Jadi jawabannya boleh dalam bentuk seperti ini, seperti contoh di nomor 1 ini. Atau yang kedua boleh jadi bentuknya tuh yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini mirip kayak yang jawaban nomor 2 gitu ya. Jadi boleh seperti yang pertama yang ini, atau yang kedua jawabannya kayak gini ya. Oke, jadi tergantung soal yang dimintanya. Kalau di soal esai kayak gini mah bebas, kalian mau pakai yang bentuk pertama boleh yang ini atau yang kedua gitu ya. Pilih aja salah satu. Kecuali kalau PG nanti, kalau PG biasanya tuh suka opsi jawabannya tuh ya terserah yang bikin soalnya itu apa gitu ya, pengennya bentuknya yang mana. Coba lanjut lagi ke yang nomor 3. Diketahui garis yang dinamakan H dia melalui titik 2,3. 2,3 ini jelas sebagai X1 Y1 nya ya. Lalu si garis tersebut sejajar dengan garis yang lain yang punya persamaan ini katanya tuh. Ingat ya, kalau misalkan garis yang sejajar itu gradiennya sama. Jadi nanti ketika kalian masukin ke rumus ini, oke, ketika masukin ke rumus ini untuk X1 Y1 nya mah seperti biasa ya. Jadi Y dikurangi Y1 nya itu 3. Nah untuk M nya pakai yang gradien yang ini nih. Gradien ini tuh berapa? Yaitu gradiennya adalah negatif 1 ya. Karena negatif 1 gradiennya sejajar, garisnya sejajar, maka gradiennya sama. Jadi di sini negatif 1 juga. X dikurangi X1 nya berarti jadi 2. Kita tinggal rapiin aja. Ini nggak ada pecahannya, jadi aman, langsung aja seperti biasa kali pelangi gitu. Jadi min X plus 2, lalu dirapihin ininya jadi min X plus 2 plus 3 ya. 3 nya kita pindah ke sebelah sini. Jadi Y sama dengan
min X plus 5. Nah ini jawabannya. Itu yang nomor 3 ya. Lanjut lagi yang nomor 4. Diketahui garis nih sama kayak tadi, cuman di sini garis yang sejajar itu sejajar dengan yang ini nih. Ini kita tentuin dulu lah gradiennya ya. Gradiennya adalah kita gunakan rumus min A per B aja. A-nya itu adalah 2 per B-nya 3 ya. Jadi gradiennya 2 per 3, negatif 2 per 3. Tinggal masukin ke sini. Oke. Jadi Y dikurangi Y1 nya 0 sama dengan min 2 per 3 dalam kurung X dikurangi negatif 4 ya. Nah gini, boleh dirapiin dulu jadi Y kurang 0, 0 nya hapus aja lah ya, jadi begini aja. Oke. Baik, kalau misalnya kalian alergi lagi pecahannya, pakai trik yang tadi ya, kita kalikan aja 3 ke sebelah sini, 2 nya nanti kita distribusikan ke sini pakai kali pelangi aja. Jadi di sini 3Y sama dengan min 2X min 8. Nah gini, kita tinggal rapiin ke semuanya, pindahin ke sebelah kiri. Jadi 2X plus 3Y plus 8 sama dengan 0. Selesai gitu ya. Jadi ini bentukannya tuh kayak bentuk persamaan garis yang model kedua ya. Nomor 5, diketahui sebuah garis sejajar lagi ya. Nah tentuin dulu si gradien ini. M-nya berarti jadi min A, A-nya tuh 1 ya, jadi negatif 1 per B-nya 4. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Y dikurangi Y1 nya itu 1 ya. M-nya negatif 1 per 2, sorry, min 1 per 2 S per 4 maksudnya. X dikurangi X1 nya 3 ya, atau plus 3 langsung sini aja lah ya. Jadi karena negatif ketemu negatif tadi itu, jadi plus di situnya. Baik, lanjut ke trik yang tadi, kita gunakan si 4-nya ini kalikan ke sebelah kiri semuanya, dan negatif 1-nya nanti kita kali pelangi ini ya biasa. Jadi sini 4 kali Y jadi 4Y dikurangi 4 sama dengan negatif X negatif 3. Pindahin semuanya ke sebelah kiri jadi X plus 4Y dikurangi 4 tambah 3. Sekali lagi rapihin, berarti jadi negatif 1. Nah gini nih ya. Sip, nomor 6. Sekarang nomor 6 ada istilah tegak lurus nih. Kalau tadi itu sejajar, ini tegak lurus nih. Bedanya sama yang sejajar, kalau sejajar mah kan sama, kalau tegak lurus kita gunakan prinsip lawan dan kebalikan. Oke, jadi gini kan biasanya kalian nulis rumus begininya dulu nih ya. Untuk X1 dan Y1 nya itu udah ada di soal, Y1 nya adalah 5. Nah untuk M nya ini kan biasanya kalau sejajar itu kita gunakan si gradien ini nih ya. Ini kan gradiennya adalah negatif setengah. Nah karena dia tegak lurus, pakainya harus dilawan dan kebalikan dulu. Kebalikan dulu, lawan dan kebalikan dari setengah. Lawannya negatif itu kan positif ya, kebalikan dari 1 per 2 adalah 2, jadi positif 2. Kita gunakan 2 nya ini ke si gradiennya gitu ya, jadi nggak pakai negatif setengah tadi. Min X1 nya 2. Nah udah tinggal dilanjutin aja ini kali ini jadi 2X dikurangi 4 ya, jadi Y sama dengan 2X min 4 plus 5. Nah itu lanjutin sendiri lah, ini hasilnya berapa ya. Lanjut nomor 7. Sama, ini pun tegak lurus ya, kita tentuin dulu si gradien ini berapa. Gradiennya itu adalah min A per B min 2 per B nya 1 ya, atau negatif 2. Kita gunakan prinsip lawan dan kebalikan karena yang lawan dan kebalikan ini dia tegak lurus ya, saling tegak lurus. Berarti jadi lawannya negatif positif ya, positif kebalikan 2 jadi 1 per 2, jadi kita gunakan gradiennya positif setengah. Berarti ini jadi Y dikurangi Y1 sama dengan M X min X1. Y dikurangi Y1 nya ini 1, M nya ini setengah, X dikurangi 2. Kita lakukan trik yang tadi, bawahnya kaliin ke sini semuanya, terus yang ini kali pelangi.
berarti ini jadi 2Y min 2 sama dengan X dikurangi 2. Pindahin ke sebelah kiri semua, berarti jadi min X plus 2Y min 2 plus 2. Atau jadi berapa tuh? Min X plus 2Y. Udah habis ya. Nah gini jadinya. Lanjut nomor 8 sekarang. Nomor 8 sama kayak tadi, tegak lurus juga. Kita tentuin dulu gradien ini nih ya. Ini gradiennya. Ini bentukannya harus dirapihin dulu sedikit ya. 3x plus 4y min 5 sama dengan 0. Nah berarti gradiennya adalah min a per b atau jadi min 3 per 4. Karena tegak lurus berarti kita harus pakai lawan dan kebalikan. Lawannya berarti positif ya, kebalikannya jadi 4 per 3. Ya udah, tinggal kita gunakan ke rumus ini ya. M X dikurangi X1. Nah ini Y dikurangi Y1 nya di sini 4, M nya di situ 4 per 3, X dikurangi X1 nya negatif 2, jadi positif 2 ya di sininya. 3 kali Y, ingat ya gunakan trik yang ini aja lah ya. Oke, kita kaliin 3 nya ke Y, jadi 3Y min 12 sama dengan 4X plus 8. Rapihin sekali lagi, min 4X plus 3Y min 12 min 8 lagi ya, min 4x plus 3y min 20. Udah selesai gitu ya. Itu yang nomor 1 sampai nomor 8 kurang lebih seperti itu. Nah untuk nomor 9 dan 10 ini rumusnya beda ya, karena di sini yang dicari itu adalah persamaan garis tapi dia diketahui melalui 2 titik. Maka kalian harus gunakan rumus yang ini, y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah penentuan X1 Y1 nya bebas. Misalnya nih yang A dulu ya. Misalkan nih kita kerjain yang A dulu. Ini X1 Y1 misalnya, ini X2 Y2 berarti gitu ya. Oke, langsung masukin ke sini Y dikurangi Y1 nya negatif 2 atau langsung positif 2 ya di sini karena dia ketemu sama negatif lagi. Terus Y2 nya 3 dikurangi negatif 2 jadi positif 2 ya di sininya. Oke. Jadi di sini X kurangi X1 nya 3 ya. Per X2 nya negatif 1 dikurangi 3. Nah kalian boleh langsung kerjain bagian bawahnya. Ini Pak Ogi ganti aja langsung ya, 3 tambah 2 langsung di sini 5. Bagian sini jadi negatif 4 ya. Sip. Oh iya, ini pakai merah aja. Ini 5 tadi itu, ini negatif 4. Nah gini, setelah ini kalian langsung boleh kali silang aja, ini kaliin sini, ini kaliin sini gitu. Jadi di sini negatif 4 kali Y jadi negatif 4Y, negatif 4 kali 2 jadi negatif 8 sama dengan 5 kali X jadi 5X, 5 kali negatif 3 jadi negatif 15. Tinggal rapin, pindahin ke sebelah kiri semuanya jadi negatif 5X min 4Y min 8 plus 15 sama dengan 0. Jadi bagian sini tuh kita pindahin ke sebelah kiri semuanya lah ya. Jadi dirapin lagi sekali lagi, ini jadi plus 7 9. Udah selesai gitu aja ya. Itu yang nomor 9. Yang B, C sama D Pak Ogi rasa kalian bisa lah ya, cobain sendiri untuk nomor 9 B, C, D nya. Nomor 10 ini ada 2 titik juga ya, berarti rumus yang digunakan pun sama. Jadi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah tentuin dulu X1 Y1 nya, ini misalkan X1 Y1 dan X2 Y2 nya misalkan yang bawahnya. Lalu dimasukin ke sini jadi Y dikurangi Y1 nya di sini 3 per Y2 nya di sini negatif 5 dikurangi 3 berarti sama dengan X dikurangi X1 nya 1 per X2 nya 8 dikurangi 1. Kita hitung ini berarti jadi minus 8, ini jadi 7 ya. Kali silangkan aja semuanya, ini ke sini, ini ke sini.
Berarti jadi 7Y dikurangi 21 sama dengan negatif 8X plus 8. Rapiin semuanya, pindahin ke sebelah kiri, jadi 8X plus 7Y dikurang 21 dikurang 8. Udah gitu ya. Negatif 21 negatif 8 berarti jadi negatif 29. Selesai.